Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Dwi Komala dengan NIM 140142123 dari Rombel F, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Setelah memahami materi-materi bimbingan dan konseling, saya akan memaparkan pengetahuan saya mengenai materi-materi bimbingan konseling tersebut. Yang pertama, latar belakang diperlukannya bimbingan konseling di sekolah. Kebutuhan pelaksanaan bimbingan dan konseling berlatar belakang pada beberapa aspek, yaitu aspek psikologis, sosial budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan pedagogis. Yang pertama adalah latar belakang psikologis, meliputi masalah perkembangan individu, masalah perbedaan individu, masalah kebutuhan individu, masalah penyesuaian diri, dan masalah belajar. Yang kedua, latar belakang sosial budaya. Terjadinya perubahan yang merubah kondisi kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan psikologi setiap orang, membawa pengaruh besar terhadap kehidupan dan perkembangan anak-anak remaja dan pemuda. Kemudian yang ketiga, latar belakang ilmu pengetahuan dan teknologi atau ITPEK. Perkembangan teknologi menghilangkan proses komunikasi antar pribadi. Perkembangan teknologi ini juga menyebabkan banyak dampak negatif dalam bidang konseling, seperti tidak diketahuinya efektivitas hasil konseling dengan biaya yang sudah dikeluarkan, kemudian efek konseling bagi motivasi klien tidak diketahui secara pasti, dan yang terakhir adalah klien bisa keliru dalam menafsirkan diskusi apapun kalau saja kehadiran konselor terus dihilangkan. Dalam hal ini dijelaskan bahwa kegiatan konseling dilakukan secara online. Kemudian yang keempat adalah latar belakang pedagogis. Tujuan inti dari pendidikan adalah perkembangan kepribadian secara optimal dari setiap anak didik dan sebagai pribadi. Dalam hubungan inilah bimbingan mempunyai peranan yang amat penting dalam pendidikan, yaitu membantu setiap pribadi anak didik agar berkembang secara optimal. Dari aspek-aspek yang melatar belakangi bimbingan konseling di atas, dapat diketahui bahwa bimbingan dan konseling sangat diperlukan di sekolah dalam membantu dan mengarahkan peserta didik agar masalah-masalah tersebut tidak berdampak kepada kepribadian peserta didik, serta mendorong peserta didik untuk berkembang menjadi pribadi yang sehat. Poin berikutnya adalah pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang atau beberapa individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu yang ada dan dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Kemudian, konseling berarti suatu proses memberi bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli atau disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah atau disebut klien atau konseling yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Kemudian poin berikutnya adalah persamaan dan perbedaan bimbingan dan konseling. Persamaan keduanya terletak pada tujuan yang hendak dicapai, yaitu sama-sama berusaha untuk memandirikan individu, sama-sama diterapkan dalam program sekolah, dan sama-sama mengikuti norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat tempat kedua kegiatan tersebut diselenggarakan. Sedangkan perbedaannya sendiri, dari segi ruang lingkup, bimbingan ini lebih luas karena mencakup usaha preventif, kuratif, dan perseveratif. Sedangkan konseling ini ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu mencakup kuratif saja. Kemudian masalah yang dihadapi dalam bimbingan menangani hal-hal yang non-emosional, misalnya masalah belajar, pemilihan jurusan, pekerjaan, dan lain-lain. Sedangkan konseling menitik beratkan pada masalah-masalah emosional. Kemudian petugasnya sendiri, bimbingan adalah guru bidang studi, wali kelas, kepala sekolah yang pernah mendapatkan pengetahuan mengenai dasar-dasar praktis bimbingan di sekolah, dan lain-lain. Sedangkan konseling sendiri, petugasnya adalah konselor yang harus berpendidikan khusus, yaitu sarjana bimbingan dan konseling. Poin berikutnya adalah mengenai pertanyaan, mengapa guru membimbing? Guru sebagai pembimbing yaitu membimbing siswa agar dapat menentukan berbagai potensi yang dimilikinya sebagai bekal mereka, membimbing siswa agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka, sehingga dengan tercapaian tersebut ia dapat tumbuh dan berkembang
sebagai manusia ideal yang menjadi harapan orang tua dan masyarakat. Selanjutnya adalah urgensi bimbingan dan konseling. Kebutuhan akan layanan bimbingan dan konseling akan lebih terasa jika melihat berbagai keadaan yang terjadi di sekolah. Keadaan-keadaan tersebut misalnya terdapat berbagai masalah dalam pendidikan yang tidak mungkin diselesaikan oleh seorang guru. Kemudian juga dalam situasi tertentu kadang-kadang terjadi perselisihan atau konflik antara siswa dan guru, sehingga dalam situasi tersebut sangatlah sulit guru untuk menyelesaikannya, sehingga diperlukannya pihak ketiga atau pihak lain yang dapat menyelesaikan konflik tersebut. Dan contoh yang ketiga adalah sering ditemukannya masalah-masalah pribadi siswa, sehingga diperlukan seorang ahli khusus yang dapat membantu mengatasi masalah tersebut, yaitu seorang konselor yang memang dididik untuk tugas penanganan masalah sesuai dengan langkah-langkah yang benar. Poin selanjutnya adalah kedudukan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu bidang kegiatan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan proses pendidikan yang secara terintegrasi bersama-sama dengan bidang administrasi dan bidang kurikulum mewujudkan tujuan pendidikan, yaitu membantu perkembangan peserta didik secara optimal sesuai dengan potensi, bakat, minat, dan kemampuan peserta didik. Dalam Permendiknas nomor 23 tahun 2007 dirumuskan standar kompetensi lulusan atau SKL yang harus dicapai peserta didik melalui proses pembelajaran bidang studi. Maka kompetensi peserta didik yang harus dikembangkan melalui pelayanan bimbingan dan konseling adalah kompetensi kemandirian untuk mewujudkan diri dan pengembangan kapasitasnya yang dapat mendukung pencapaian kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dan dirumuskan dalam Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Kemudian, 3 wilayah dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah atau dalam pendidikan formal, yaitu yang pertama wilayah atau bidang manajemen dan kepemimpinan. Wilayah ini meliputi berbagai fungsi yang berkenaan dengan tanggung jawab dan pengambilan kebijaksanaan serta bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan dan manajemen sekolah seperti perencanaan, pengadaan pengembangan, staf, prasarana dan sarana fisik, dan pengawasan. Yang kedua, wilayah atau bidang pembelajaran yang mendidik. Wilayah ini meliputi semua bentuk pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pengajaran, yaitu penyampaian dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan berkomunikasi peserta didik. Dan yang ketiga adalah bidang bimbingan dan konseling. Bidang ini meliputi berbagai fungsi dan kegiatan yang mengacu kepada pelayanan kesiswaan secara individual agar masing-masing peserta didik dapat berkembang sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan tahap-tahap perkembangannya. Poin berikutnya adalah keunikan dan keterkaitan tugas guru dan konselor. Dalam hubungan fungsional kemitraan antara konselor dengan guru, antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan, rujukan, atau referral. Masalah-masalah perkembangan peserta didik yang dihadapi guru pada saat pembelajaran dirujuk kepada konselor untuk penanganannya. Demikian pula masalah yang ditangani konselor dirujuk kepada guru untuk menindaklanjuti apabila itu terkait dengan proses pembelajaran bidang studi. Kemudian tujuan bimbingan dan konseling. Secara garis besar, tujuan bimbingan dan konseling dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bimbingan dan konseling adalah untuk membantu siswa mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, berbagai latar belakang yang ada, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Adapun tujuan khusus bimbingan dan konseling, yaitu penjabaran dari tujuan umum yang dimaksudkan untuk membantu individu agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan meliputi aspek pribadi sosial, belajar, dan karir. Selanjutnya, fungsi bimbingan dan konseling. Ada 4 fungsi bimbingan dan konseling, yaitu fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, fungsi pemeliharaan, dan pengembangan. Yang pertama, fungsi pemahaman adalah fungsi bimbingan dan konseling yang antara lain menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh siswa maupun pihak-pihak tertentu sesuai dengan keperluan pengembangan siswa. Yang kedua, fungsi pencegahan.
adalah fungsi bimbingan dan konseling yang berusaha untuk mencegah timbulnya masalah bagi siswa yang dapat menghambat perkembangannya. Kemudian yang ketiga, fungsi pengentasan adalah fungsi bimbingan konseling yang akan menghasilkan teratasinya berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa. Dan yang terakhir adalah fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yang berarti bahwa layanan bimbingan dan konseling dapat membantu para siswa dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan. Poin selanjutnya adalah orientasi. Orientasi bimbingan dan konseling mengacu pada pusat perhatian atau penitibratan. Adapun orientasi bimbingan dan konseling tersebut meliputi orientasi perseorangan, orientasi perkembangan, dan orientasi permasalahan. Orientasi perseorangan berarti pusat perhatian dan titik berat pelayanan bimbingan dan konseling diarahkan kepada orang per orang sasaran layanan. Demikian pula dalam format layanan kelompok, titik berat layanan tetap diarahkan kepada sasaran layanan secara individual. Kemudian orientasi perkembangan melihat sasaran layanan sebagai individu yang sedang berkembang. Sedangkan orientasi permasalahan bermaksud mengarahkan perhatian guru bimbingan dan konseling kepada kemungkinan adanya masalah pada diri sasaran layanan, dan kalau ternyata masalah itu memang ada, layanan bimbingan dan konseling berusaha untuk mengentaskannya. Asas-asas bimbingan dan konseling yaitu ketentuan-ketentuan yang harus ditetapkan dalam penyelenggaraan layanan itu, karena layanan bimbingan dan konseling adalah pekerjaan profesional. Apabila asas-asas bimbingan dan konseling diikuti oleh dan terselenggara dengan baik, akan sangat diharapkan pelaksanaan layanan mengarah pada tujuan yang diharapkan. Asas-asas yang dimaksud adalah asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan, dan tuturi handayani. Kemudian prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Untuk menghindari kesalahan dan penyimpangan dalam pemberian layanan dan menjaga mutu bimbingan dan konseling, maka perlu dipahami tentang prinsip-prinsip bimbingan dan konseling yang merupakan paduan hasil kajian teoritik yang telaah lapangan yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Prinsip-prinsip ini meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip khusus meliputi prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan, permasalahan individu, program layanan, dan pelaksanaan layanan. Kemudian, bantuan yang saya berikan sebagai bentuk sebuah bimbingan. Saya memiliki teman dekat di rumah yang sedang menduduki bangku kelas 11 sekolah menengah di Blora. Karena saya juga merupakan alumni dari sekolah tersebut, teman saya ini seringkali meminta bantuan pada saat kesulitan memahami materi, pekerjaan rumah, maupun kesulitan dalam beradaptasi dengan guru. Saya memberikan bantuan dengan mengajaknya untuk belajar bersama di rumah, membantunya mengerjakan pekerjaan rumah, serta beberapa kali curhat-curhat mengenai guru-guru yang mungkin kurang disukainya. Dalam hal ini, saya membimbing bagaimana sikap yang baik dalam menghadapi guru-guru seperti itu, serta memberi nasihat kaitannya dengan hasil belajarnya dengan guru yang kurang disukainya tersebut. Menurut saya, kegiatan ini merupakan kegiatan membimbing di mana saya membantunya untuk mengembangkan kemampuannya dalam bidang akademik, serta memberi solusi mengenai masalah-masalah yang dihadapinya dalam proses belajar di sekolah. Yang pertama, penerapan tujuan bimbingan dan konseling sebagai guru SD. Guru membantu siswa mengembangkan diri secara optimal, seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya dengan berbagai latar belakang yang ada, serta sesuai dengan tuntutan positif di lingkungannya. Kemudian yang kedua adalah penerapan fungsi bimbingan dan konseling sebagai seorang guru SD. Berdasarkan fungsi pencegahan, layanan yang diberikan berupa bantuan bagi siswa agar terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Kegiatan yang ada berfungsi pencegahan dapat berupa program orientasi, program bimbingan karir, inventarisasi data, dan sebagainya.
Yang ketiga, penerapan orientasi bimbingan dan konseling sebagai seorang guru SD, yaitu menitikberatkan perhatian pada siswa dengan memahami minat, kemampuan, dan perasaan siswa, serta untuk menyesuaikan program-program pelayanan dengan kebutuhan siswa setepat mungkin. Dan yang terakhir adalah penerapan asas bimbingan dan konseling sebagai seorang guru SD. Sebagai seorang guru di SD dapat bekerja sama dengan guru-guru lain untuk menumbuh kembangkan kemandirian siswa. Hal ini dapat dikaitkan dengan asas kemandirian dan asas kegiatan, yang mana tujuan dari kegiatan membimbing bukan untuk membuat siswa bergantung, akan tetapi secara mandiri dapat menghadapi situasi sulit dan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Demikian video ini saya buat. Apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.